Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ranat Mulia Pardede, selaku dosen pengampu di mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kami dari kelompok 6, yang di mana anggotanya adalah saya, Lydia Safrina Dewi, selaku moderator dan pembaca pertama. Yang kedua ada Amanda Meidi Sawitri, selaku pembaca kedua. Yang ketiga ada Rosiana, selaku pembaca ketiga. Ada Angelia Saputri, selaku pembaca keempat. Dan ada Sadri, selaku pembaca kelima. Langsung saja kita masuk kepada materi. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Apa itu demokrasi? Dalam The Advanced Learners Dictionary of Current English Harmony DKK 1988 dikemukakan, dimaksud dalam demokrasi adalah 1. Negara dengan prinsip-prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui wakil-wakil mereka. 2. Negara dengan pemerintah yang mendorong dan memungkinkan hak warga negara seperti kebebasan dalam beragama, pendapat, dan asosiasi, penegasan supremasi hukum, aturan mayoritas disertai dengan menghormati hak-hak masyarakat di mana ada perlakuan terhadap satu sama lain oleh warga negara secara sederajat. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan wakilnya yang dipilih. Mendorong dan menjaga berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan pemerintah mayoritas yang menghormati hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena people yang menjadi pusatnya demokrasi oleh sebagai pemerintah yang memiliki paradigma otosentrisi atau otosentrisitas, yakni rakyatlah yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sementara itu, CISET pada tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut. Demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai kerangka pemikiran yang memiliki pemerintahan publik dari rakyat, oleh rakyat, telah diterima secara universal sebagai ideal terpenting norma, sistem sosial, serta pengetahuan individu, sikap, dan perilaku perlu didukung secara kontekstual, dihargai, dan maju. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS pada tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi. Pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dylan P. Sanusi pada tahun 2006 mengidentifikasikan adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dan keajaiban, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
Sesungguhnya, secara esensial, terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS pada tahun 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maudidi dan kaum muslim Eposito dan volume 1196 disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, dan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bermasa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dimukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, dapat dilihat dan pemikiran politik yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoys the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, mendapatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most universally popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Lebih lanjut, Torres pada tahun 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu aspek adalah formal demokrasi dan di lain pihak substansif demokrasi. Formal demokrasi menuju pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Yang ketiga, ada pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Atta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah rakyat tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Medi Sawitri. Kepada Amanda Medi Sawitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan apa yang dibacakan oleh moderator tadi. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian, pada akhir abad ke-17, lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.
untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan, otokrasi ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, yaitu wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya analisir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad 14 sampai 15, kekuasaan rakyat dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur logika dan patut keadilan. Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Malaka 2005. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkan harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal berkepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat, kata sepakat. Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau, bule acide pembuluh, bule katodek mufakat. Bulat air karena pembuluh atau bambu, bulat kata karena mufakat. Sekian dari saya selanjutnya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Rosiana. Kepada Rosiana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid atau Latif 2011. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada suatu yang lain menghendaki tataan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Majid 1992. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran atau tablik kepada umat manusia.
bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasan yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Selanjutnya yang nomor 3, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi resepsi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa Latif 2011. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial atau seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat atau Volrat sejak 1918. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Yang pertama ada pasal 2. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR, Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetapi tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan Ayat 3. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang terakhir, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya dibacakan oleh Amelia Saputri. Kepada Amelia Saputri dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan naskah asli, pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan, pasal 19. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam undang. Rumus Perwakilan Rakyat masa itu. Rumusan perubahan pasal 20. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan. Hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22C. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D. 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3.
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Sadri. Kepada Sadri dipersilakan. Baik, terima kasih Lydia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercaya kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dugelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan saja mengikuti kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengenal semacam division dan separation of power dengan sistem check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran.
dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonom. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan daerah efektif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsir dalam otonom 1 dan 2. Dengan peraturan kemerdekaan, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan where is the beef, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu dinyatakan ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, welfare state, oleh dan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Para pembuat kebijakan yang memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, distribusi pendapat secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapat yang layak. Pemerintah wajib memberi bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Yang ketiga, bagaimana cara penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Indonesia merupakan negara menganut demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dengan langsung menjalankan pemerintahan, akan tetapi mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara
menggunakan sistem perwakilan. Di negara Indonesia terdapat 2 lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keberadaan kedua lembaga perwakilan rakyat ini tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 2 Pasal 2 dan Bab 7 Pasal 19. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal yang menjadi dasar lembaga perwakilan rakyat. Pada pasal 1 dan 2 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan penuh oleh MPR. Sedangkan pasal 2 ayat 1 menyatakan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri adalah satu lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat, dan tugas dari MPR tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR bersidang sedikit-dikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk memilih pemilihan politik maupun memilih pejabat negara haruslah dengan demokrasi. Untuk mengetahui atau membandingkan apakah pemilihan tersebut atas dasar demokrasi atau dapat dilihat dari inti dari demokrasi itu sendiri. Yang ke-1, asas kerakyatan. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan sepenuhnya berada pada tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, asas perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR, yang kemudian anggota DPR tersebut diangkat menjadi anggota MPR. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan menurut aturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, asas musyawarah. Musyawarah adalah melakukan atau merundingkan sesuatu hal dengan cara menampung berbagai pendapat guna mengambil keputusan secara mufakat dengan dijiwai semangat kekeluargaan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sidang umum MPR setiap 5 tahun sekali setelah pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit sekali dalam 5 tahun. Yang keempat, asas mufakat. Yang dimaksud dengan mufakat adalah mengambil keputusan dengan mencapai suara bulat. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 1 MPR _1983 bab 11 pasal 87, yaitu pengambilan keputusan para asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarat untuk mencapai mufakat, dan apabila hal tersebut tidak mungkin, akan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Selain itu, untuk mengetahui demokratis atau tidaknya terhadap pemilihan pemimpin politik dan pemilihan para pejabat dapat dilihat dari ciri-ciri demokrasi itu sendiri, yaitu 1. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Yang kedua, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dilaksanakannya pemilihan umum. Yang keempat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan sepenuhnya diserahkan kepada MPR. Yang kelima, hak-hak rakyat dilindungi oleh undang-undang. Yang keenam, keputusan diambil dengan berdasarkan musyawarah untuk mengambil mufakat. Yang ketujuh, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta kekeluargaan.
Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sadri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.